Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semua? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita Pendidikan Agama Islam kelas 3 pada bab 3. Meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta dan segala isinya. Kemudian kita akan mempelajari bagian A, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa artinya adalah Allah itu satu. Allah Maha Esa artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingannya, tidak ada sekutu baginya. Asmaul Husna yang terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ahad. Al-Ahad berarti esa. Al-Wahid artinya adalah tunggal. Asmaul Husna Al-Wahid terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satunya yaitu di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Quran surat An-Nahl ayat 51. Ayat ini menjelaskan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Manusia hanya diperbolehkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan kita adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segalanya. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tujuan untuk meminta. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepadanya dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna Al-Ahad dalam Al-Qur'an salah satunya yaitu adalah Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Artinya bahwa Allah itu adalah satu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan hanya satu, sesembahan kita hanya satu, yang menciptakan alam semesta ini adalah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan adalah yaitu Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Bahwa Allah itu adalah satu. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Yaitu semua makhluk yang ada di dunia ini adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan juga tidak diperanakkan dan juga tidak dilahirkan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah berdiri sendiri. Tidak ada yang melahirkan dan juga Allah tidak mempunyai anak. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Artinya bahwa tidak ada yang bisa menyamai daripada Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala meliputi zat, sifat dan perbuatannya. Yang pertama bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya dibagi menjadi dua, yakni diantaranya adalah yaitu tidak ada bagian-bagian atau susunan dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala bersifat esa. Kemudian dan tidak ada sekutu dan sesuatu yang menyerupainya. Bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa menyerupai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuknya apa. Tidak ada yang sama bentuknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, bahwa Allah itu satu. Kemudian yang selanjutnya adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya. Allah Subhanahu wa taala esa dalam sifatnya, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluk. Tidak ada makhluk yang menyamai atau menyerupai sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya.
Allah Subhanahu wa taala esa dalam perbuatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menguasai dan memelihara seluruh alam ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, bahwa itu adalah merupakan daripada kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segalanya yang ada di dunia dan di langit, dan tidak ada seorang pun makhluk, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan itu semua kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala disebut juga zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepadanya kita berharap, tidak ada yang lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita berdoa. Maka kita perlu berdoa, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu karena Dialah yang telah menciptakan kita dan seluruh alam yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Pencipta. Maka bukti daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita ketahui melalui makhluk ciptaannya. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan kita kenali, dan buktinya ada di sekitar kita. Adanya langit, lautan, matahari, gunung-gunung, bintang dan lain sebagainya, itu adalah merupakan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya itu semua pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin bahwa makhluk-makhluk itu adalah muncul dengan sendirinya. Melainkan bahwa itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan adanya meja, kursi, almari yang ada di sekitar kita, bahwa itu pasti ada yang menciptakan, yaitu manusia. Adapun bahan-bahan yang dibuat lemari, kursi, itu adalah bahannya dari kayu. Siapa yang menciptakan kayu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula yang ada di dunia ini, bahwa air, langit, bintang, bulan, matahari, itu semua pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meneladani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa harus dengan cara diantaranya, yaitu pertama, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, yaitu hanya mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah qauliyah. Qauliyah itu yaitu ibadah berupa ucapan, yaitu zikir, doa, tilawah dan lain sebagainya. Kemudian jismiyah. Jismiyah yaitu ibadah yang berupa fisik, yaitu contohnya adalah puasa, kemudian membantu orang lain, membantu orang tua dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah jismiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah maliyah. Maliyah itu yaitu ibadah yang berupa harta. Contohnya adalah zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Kemudian qauliyah dan jismiyah yaitu berupa bacaan dan gerakan. Itu gerakan badan seperti kita mengerjakan sholat. Yaitu sholat itu adalah merupakan gerakan badan, kemudian juga ucapan. Badan kita bergerak, kemudian mulut kita mengucapkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah qauliyah, jismiyah dan maliyah. Yaitu apa? Yaitu misalkan adalah berupa bacaan, gerakan badan dan harta seperti ibadah haji dan umroh. Ya, ibadah haji itu adalah apa? Yaitu dengan fisik. Nah, kalau fisik itu apa? Fisik itu adalah jismiyah. Selain fisik juga maliyah, bahwa haji itu juga menggunakan harta karena perjalanan menuju ke sana itu memerlukan harta. Kemudian qauliyah. Qauliyah itu yaitu apa tadi? Qauliyah, jismiyah dan maliyah. Kalau qauliyah itu tentu di dalam ibadah haji itu kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada zikirnya, ada niat hajinya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa
syirik. Yaitu apa? Yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, yaitu namanya adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu ma fis samawati wal ard walahut tinu wasiba afa ghairullahi tattaqun. Dan miliknya lah meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah berperilaku mandiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, melakukan segala sesuatu dengan kemampuan zatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Maka bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala yang ini, yaitu dengan cara kita berperilaku mandiri, yaitu tidak tergantung daripada orang lain. Senantiasa kita berusaha dengan kemampuan diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi. Di dalam Asmaul Husna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya berarti adalah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberi rezeki kepada seluruh hambanya. Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya, walau diminta ataupun tidak diminta. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Itu semua bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemurah kepada seluruh hambanya. Asmaul Husna Al-Wahhab dijelaskan dalam ayat berikut. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi. Quran surat Shad ayat 9. Pada ayat ini Al-Wahhab disandingkan dengan kata rahmah. Rahmah berarti anugerah. Dengan demikian Asmaul Husna Al-Wahhab menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi dengan penuh kerahmatan. Allah Subhanahu wa taala memberi segala hal kepada manusia dengan tidak memiliki tujuan ataupun imbalan apapun. Jadi bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi dapat diketahui melalui makhluk ciptaannya. Maka kita bisa mengamati diri kita di depan cermin. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita anggota badan yang sehat, lengkap dan sempurna serta dapat berfungsi dengan baik. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengatur bentuk tubuh manusia dengan organ di dalamnya sehingga dapat berfungsi secara sempurna. Cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi yaitu adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan ucapan yaitu dengan mengucap hamdalah. Bersyukur dalam perbuatan misalnya yaitu dengan memanfaatkan badan untuk hal-hal yang terpuji, yaitu diantaranya dengan rajin beribadah, rajin mengerjakan sholat, rajin membaca Quran. Kenapa kok membaca Quran? Karena membaca Quran itu adalah ibadah. Selain itu Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Maka manusia akan mendapatkan petunjuk kalau manusia membaca Al-Quran. Akan mendapatkan jalan yang lurus, jalan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat kalau kita membaca Al-Quran. Kemudian cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi adalah diantaranya yaitu yang kedua, beramal dengan ikhlas. Ikhlas ini berarti melakukan segala sesuatu tanpa mengharap imbalan kecuali ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal itu dengan ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan yang lainnya. Beramal berarti melakukan perbuatan terpuji. Beramal dengan ikhlas artinya berbuat tersebut dilakukan dengan niat, tujuan dan maksud karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal dapat dilakukan dengan harta, benda, tenaga, jasa ataupun ide pikiran. Seseorang yang beramal karena tujuan tertentu disebut pamrih. Jadi kalau kita beramal untuk mengharapkan sesuatu, maka itu berarti kita mengharapkan pamrih. Tetapi ikhlas itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan balasan dari siapapun. Maka itu adalah beramal dengan ikhlas.
Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.